Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampuh oleh Bapak dosen Nurdiansyah, MPD. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme sebelum Belanda menguasai Indonesia telah terjadi penjelajahan samudra dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno di Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudra. Sehingga untuk mencegah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara kedua negara atas prakarsa Paus Alexander ke-6, penguasa agama Katolik di Vatikan, merasa perlu mengatur penjelajahan samudra pada dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Oleh karena itu, diadakanlah perjanjian Tordesillas, merupakan perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis, dengan titik pusat pada barat Kepulauan Tanjung Verde. Dan hasil dari perjanjian Tordesillas ini yaitu diantaranya yang pertama, untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, dan yang kedua yaitu sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian tersebut baru disahkan di Spanyol pada tanggal 2 Juli 1494, sedangkan di Portugis baru mengesahkan pada tanggal 5 September 1494. Masalah kemudian muncul ketika kedua negara yang melakukan pelayaran tersebut bertemu di Maluku. Dalam konflik tersebut, Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang bersekutu dengan kerajaan Tidore. Keadaan ini menyebabkan dilakukannya pembaruan terhadap perjanjian Tordesillas dengan perjanjian baru yakni dibuatnya perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa dibentuk pada tanggal 22 April 1529 yang berisi diantaranya yaitu yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Dan yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme, penyebab terjadinya penjelajahan samudra tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dengan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga ke Nusantara yaitu diantaranya yang pertama yaitu mencari tempat penghasil rempah-rempah atau disebut dengan Spice Island. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani yang menyebabkan ditutupnya pelabuhan tersebut bagi pelayaran bangsa barat. Yang ketiga, dorongan gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Dan yang keempat, kemajuan teknologi maritim seperti penemuan kompas, teleskop, peta dunia, dan kapal uap. Yang kelima yaitu membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Hal ini nanti terbukti pada saat rombongan penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang dilanjutkan oleh Sebastian Elcano berhasil kembali ke Spanyol. Peristiwa lain yang membuktikan bahwa bumi itu bulat adalah saat Portugis dan Spanyol sampai di Maluku. Dan yang terakhir yaitu terinspirasi dari kisah perjalanan dari Marco Polo dalam The Travels of Marco Polo yang ditulis dalam buku Imago Mundi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.